Sebetulnya ada menggunakan tinta, tetapi tinta itu lebih susahnya dia kadang-kadang tumpah atau penggunaannya yang kurang hati-hati, gampang tumpah. Jadi kita gunakan kapur tulis yang kering saja. Ini kita gores semua permukaannya. Oke, nah setelah itu baru kita mulai mengikir lagi. Jadi sekali lagi tidak dihapus dengan tangan atau kain, dibersihkan ini supaya tidak licin, ya, dibersihkan. Kemudian kita mulai lagi. Caranya karena masih kasar, jadi kita memegangnya begini, ya, megangnya begini. Jadi menggesernya pelan-pelan saja. Nah, nanti hasilnya itu bisa dilihat mana yang tinggi itu kapurnya akan hilang duluan. Jadi yang lebih rendah dia kapurnya masih ada. Nah, itu artinya memang di tengah ini cembung. Nah, bisa kita juga dengan mengganti dengan posisi miring, bisa. Nah, posisi miring ini biasanya nanti untuk finishing. Ya, miring pun dia akan tetap yang bagian pinggir dia tetap belum tersentuh kikir karena dia tadi cembung. Nah, untuk mengetahuinya adalah kapurnya ini yang putih itu sudah semua hilang. Itu artinya mendekati rata. Nah, kita periksa lagi. Caranya seperti tadi. Apabila sudah rata, misalnya sudah rata, kita harus membersihkan lagi. Untuk ini chipnya ini ya, yang tajamnya kita bersihkan, kita ukur lagi kerataan. Apabila sudah rata, maka kita berpindah ke permukaan yang sebelah sini, yang dekat, karena kita harus mengukur kesikuan. Jadi ini kita ratakan dulu, ya. Nah, karena yang sini sudah halus ya, sudah dikikir, maka kita menggunakan klem ragum. Ya, sebelum menggunakan ragum, kita bersihkan semuanya. Kita gunakan klem ragum, ya, dua-duanya. Nah, kemudian untuk menjepitnya sekali lagi tidak boleh terlalu tinggi, ya. Jadi tidak boleh begini. Ya, ini masih bahaya setengahnya, tapi harus lebih rendah atau sepertiga dari yang keluar itu sepertiga dari ukuran bahan, ya, ukuran bahan yang akan ini. Oke. Nah, kemudian baru kita kikir lagi seperti tadi. Nah, ini juga setelah rata, kemudian baru kita periksa kesikuan. Sekali lagi dibersihkan dulu, misalkan ini sudah rata. Nah, cara memeriksa kesikuan menggunakan penyiku ini, ya, caranya adalah penyikunya kita tempelkan ke tadi permukaan yang sudah rata. Ya, permukaan sudah rata gini. Jadi ditempel kemudian kita, nah begini. Nah, bisa dilihat tetap ke cahaya. Jadi yang tinggi adalah yang sebelah sini. Makanya tadi hasilnya ini kan yang kena kikir duluan, ya. Jadi sekali lagi bukan ditempel begini gitu, tapi kita tempel gini kemudian, nah gitu, ya. Ini lagi gini. Oke, ya. Kemudian kalau sudah siku, ini dengan ini sudah siku dan sudah rata, baru ke permukaan yang terakhir, yang ketiga, bukan yang terakhir, yang ketiga, prosesnya sama. Dan selanjutnya untuk semua permukaan. Oke. Nah, itu untuk proses pengikiran. Kemudian apabila ukurannya diminta, ya,
karena kita baru tadi satu permukaan ini, berarti kan nanti pada saat pengikiran yang ini baru kita mengukur ketebalannya ini. Nah, caranya menggunakan jangka sorong ini jangka sorong atau biasanya disebut vernier caliper ya, atau shift mat. Nah, sekali lagi sebelum mengukur kita syarat yang utama adalah harus membersihkan ujung-ujungnya ini. Kalau tidak nanti ukurannya akan terganggu dengan chip atau tajamnya ini. Caranya kita tempelkan satu permukaan tadi yang ini, kemudian kita gini ya, baru dilihat berapa ukurannya. Oke, itu cara pengukuran. Jadi bukan menggunakan yang ujung ini ya, bukan begini, tapi yang menggunakan dengan yang rata ini. Oke, itu caranya.